Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa menghadiri acara Tarhib Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para mutabi'innya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Abu Qatadah hafizullah, yang alhamdulillah telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Razak Bapak Faruk Assegaf beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Kegiatan Ramadan 1455 Hijriah Bapak Abga Mulia. Yang saya hormati rekan-rekan santri Rumah Tahfiz Darul Rajab beserta para asatidz, dan umumnya yang saya hormati ibu bapak hadirin semuanya yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga setiap langkahnya untuk menghadiri acara ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum acara Tahrib Ramadan 1445 Hijriah ini dimulai, izinkan saya menyebutkan susunan acara terlebih dahulu, yaitu diantaranya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambutan Ketua DKM Masjid Darul Razak, sosialisasi kegiatan dan impak Ramadan 1445 Hijriah, dilanjutkan dengan tausiah dan sesi tanya jawab, pembacaan doa, dan terakhir penutup. Dan insya Allah nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama, kemudian ramah tamah dan makan siang bersama yang telah disediakan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah dibuka. Semoga acara ini ada dalam ridho dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Ulul Azmi, salah satu santri Rumah Tahfiz Darul Rajab. Kepada Saudara Muhammad Ulul Azmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada jamaah, mohon tenang dan menyimak bacaan Quran yang dibacakan.
Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ulul Azmi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal ibadah, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Darul Razak kepada Bapak Faruq Assegaf. Kami, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan Tarhib Ramadan di Masjid Darul Razak Kota Wisata. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumul akhir kelak. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Abu Qatadah hafizahullah. Selamat datang di Masjid Darul Razak Kota Wisata. Kalau boleh kami menyampaikan terkait dengan Masjid Darul Razak ini adalah masjid atau satu-satunya masjid yang berada dalam klaster kota wisata. Jadi masjid ini didirikan sejak tahun 2011 atas inisiatif dan swadaya dari warga dan donatur. Meski berada dalam klaster, tentunya fungsi masjid ini sama seperti masjid-masjid yang lain, bahwa kami atau masjid ini difungsikan sebagai satu, sebagai tempat ibadah, dua, sebagai media dakwah, syiar Islam, dan ketiga sebagai sarana pendidikan Al-Quran. Perlu kami sampaikan juga bahwa Masjid Darul Razak ini juga memiliki kegiatan-kegiatan syiar Islam. Di antaranya tahrib hari ini dan Masjid Darul Razak ini memiliki rumah tahfidz Darul Razak, yaitu ada santri tahfidz yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, di mana santri-santrinya ini adalah santri lulusan SMA yang kita terima untuk belajar di sini. Para santri berasal dari banyak daerah, mulai dari Aceh, Batam, kemudian Lombok, dan dari Bogor. Ini adalah rangkaian dari atau kegiatan atau fasilitas yang ada dalam Masjid Darul Razak ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Tahrib Ramadan ini adalah kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan Ramadan di Masjid Darul Razak pada tahun ini, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu, kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga kita semua perlu melaksanakan atau kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam menyambut bulan Ramadan. Dan salah satu kegiatan dari panitia Ramadan adalah tarhib pada pagi hari ini, yang insya Allah nanti akan mengangkat tema rahasia puasa dan adabnya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah hafizahullah. Yang terakhir dan tidak lupa kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada segenap panitia Ramadan, kepada Pak Afga sebagai ketua panitia dan timnya atas dedikasi waktu dan tenaga yang diluangkan untuk penyelenggaraan kegiatan tahrib hari ini dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang akan datang. Untuk itu sekali lagi semoga Allah mudahkan acara pada pagi hari ini dan Allah berikan kelimpahan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua DKM Masjid Darul Razak, yaitu Bapak Faruq Assegaf. Melanjut ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi
kegiatan dan infak Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Tepi Septiana. Kepada Bapak Tepi Septiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, izin saya mengambil waktu sedikit sebelum masuk ke acara utama, yaitu kajian oleh Ustadz Abu Qatadah hafizahullah yang alhamdulillah sudah bersama-sama kita untuk mensosialisasikan program Ramadan 1445 Hijriah di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Darul Razak Kota Wisata. Untuk selanjutnya saya mulai dengan tarhib Ramadan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKM Pak Faruk. Selanjutnya adalah untuk barcode atau daftar hadir, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah berkenan mengisi. Bagi yang belum, ada scan barcode yang sudah diedarkan atau bisa mengisi daftar hadir secara manual. Selanjutnya, ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, insya Allah Masjid Darul Razak akan menyediakan takjil setiap hari. Dan iftar, sahur itu akan dibagikan untuk santri, petugas di sekitar klaster Montreal, Toronto dan sekitarnya. Program selanjutnya adalah tarawih, tentunya akan dilaksanakan setiap hari. Khusus di akhir pekan akan ada kultum yang akan diisi oleh ustadz-ustadz tamu yang akan datang ke masjid kita ini. Program berikutnya adalah kajian pekanan yang secara rutin sebetulnya ini melanjutkan kajian-kajian kita dilaksanakan setelah ba'da subuh. Khusus untuk bulan Ramadan insya Allah juga akan dilengkapi dengan program tahsin yang akan dibimbing oleh Ustadz Hasyir, tepatnya pada tanggal 24 dan 31 Maret 2024. Berikutnya akan ada iftar jama'i yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Akan juga diisi oleh Ustadz Dr. Elva Henry Mukhlis MA. Kegiatan ini di hari yang sama akan dilanjutkan atau dilengkapi dengan program Ramadan Berbagi. Itu di slide berikutnya ada Ramadan Berbagi yang akan dikoordinasi oleh BMD Darul Razak. Selanjutnya ada iktikaf. Di 10 hari terakhir tentunya Masjid Darul Razak akan memfasilitasi untuk jamaah yang akan beriktikaf di masjid. Sahur insya Allah juga akan disediakan. Program selanjutnya ada sholat Idul Fitri. Alhamdulillah untuk imam dan khotib sudah terkonfirmasi, yaitu oleh Ustadz Dr. Agus Setiawan. Nah, acara atau program yang terakhir yaitu setelah atau sudah masuk ke bulan Syawal akan ada program Silatul Ukhwah yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullah yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 28 April 2024 mulai dari pukul 9 pagi insya Allah. Itu program-program yang bisa kami sosialisasikan menjelang, selama dan sesudah bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kami mewakili kepanitiaan mengucapkan terima kasih atas dukungan jamaah semua. Program-program tersebut membutuhkan dana, membutuhkan
budget sekitar 160 juta rupiah. Alhamdulillah kesempatan ini tidak disia-siakan, sudah ada dana masuk dari jamaah sekitar 37 juta per hari ini. Jadi kesempatan masih ada untuk terus berlomba-lomba bertransaksi dengan Allah, infak untuk mendukung program Ramadan tahun ini. Selebaran infak sudah ada, bisa di scan melalui QRIS atau informasi transfer juga ada, atau dengan cara lainnya silahkan menghubungi kepanitiaan. Itu informasi yang bisa disampaikan oleh kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah pada Bapak Tepi Septiana yang telah mensosialisasikan kegiatan dan infak Ramadan 1445 Hijriah. Acara yang berikutnya yaitu kita memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah dengan tema rahasia puasa dan adabnya. Kepada Ustaz, waktu dan tempat saya persilakan. Pada jemaah mohon tenang dan menyimak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, para ibu, para bapak, para jamaah, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus, ketua DKM dan seluruh jajarannya Masjid Darul Rozak yang ada di kota wisata, yang menjadi wasilah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, dalam arti kajian untuk persiapan
menunaikan ibadah yang sangat agung, yaitu di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini untuk para ibu, di mana para ibu lebih banyak yang hadir ya ketimbang para bapak yang hadir. Dan ini ciri akhir zaman ya. Ya, karena yang semestinya memimpin rumah dan mengajari keluarga agama itu para bapak, bukan ibu-ibu ya. Tapi di berbagai kajian mungkin yang rutin banyak ibu-ibu yang hadir ketimbang bapak-bapaknya. Dan itu juga problem dalam dunia pendidikan ya. Jadi kalau ada parenting sekolah yang hadir itu juga ibu-ibu ya, bapak-bapaknya jarang hadir. Padahal kalau para bapak itu menelaah Quran, di dalam Al-Quran itu disebutkan 17 kali dialog bapak dengan anaknya. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan 17 kali dialog bapak dengan anak. Dan itu contoh pendidikan dalam Quran. Itu disebutkan 14 kali kisahnya itu bapak dengan anak. 2 kali ibu dengan anak. 1 kali tidak disebutkan identitas nama bapak dan ibunya. Tapi aneh dalam dunia nyata yang perhatian kepada dunia pendidikan itu yang hadir di acara-acara haflah, acara-acara momen pendidikan itu yang hadir ibu-ibu. Padahal dalam Al-Quran itu disebutkan kisah yang paling banyak adalah bapak dengan anak. Ya. Nah, oleh sebab itu memang agak sulit sekali ya mengintegrasikan pengetahuan dengan akhlak kita di Indonesia ya, gitu ya. Itu sangat penting. Nah, kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan mentadaburi ayat-ayat seputar puasa. Yaitu dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu yang kita akan bahas secara singkat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang ayat-ayat puasa, mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa kaum muslimin setiap tahun kok bahas lagi puasa lagi, padahal kita mungkin ibu-ibu juga udah yang umurnya 50 tahun setidaknya ya, kalau puasa dari 10 tahun saja berarti 40 kali udah puasa. Tapi kenapa dibahas lagi puasa lagi, puasa lagi? Ya, bapak-bapak juga sama ya, yang umur di atas 50 tahun minimalnya udah 50 kali puasa gitu. Tapi dibahas lagi tentang bagaimana kita puasa, bagaimana adab-adab kita berpuasa. Nah, jawabannya apa? Jawabannya selalu kita berbicara bahwa amal di dalam Islam itu diterima setidak-tidaknya syaratnya ada 2 kan itu. 1 nilai iman dan ikhlas, yang kedua nilai muwafaqatul amal ma'asyari ma'al adillah, yang dinamakan dengan istilah mutaba'atus sunnah. Bahwa amalan di dalam Islam, bentuk ibadah di dalam Islam itu diterima di sisi Allah minimal syaratnya ada 2. Jadi syarat amalan kita itu diterima ada 2. Yang pertama nilai iman dan ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita amalkan itu dibarengi dengan rasa iman bahwa Allah memerintahkan, bahwa Rasul memerintahkan, bahwa ini bagian dari syariat Islam. Itu nilai iman ya. Kemudian nilai ikhlas, bahwa kita melakukannya untuk mendapatkan pahala dari Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan ini inti kita diciptakan Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sedangkan syarat yang kedua, bahwa amalan itu diterima di sisi Allah
dan amalan kita akan memberatkan timbangan amal kita nanti di arsatil qiyamah apabila amalan itu bersesuaian dengan syariat. Jadi amalan itu sesuai dengan tuntunan dalil, tuntunan ya Quran dan Sunnah, atau diistilahkan oleh kita amalan kita itu mutaba'atus sunnah. Amalan kita sesuai dengan sunnah. Nah, sudah barang tentu agar kita amalan itu sesuai dengan sunnah itu harus dibangun dengan ilmu. Ya, maka ada istilah kata Imam Bukhari dalam sahihnya, babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab ilmu itu sebelum kita beramal dan sebelum kita berbicara. Ya, tapi mungkin kenapa ya selalu kita belajar lagi gitu dalam setiap tahun yang dinamakan Tarhibur Ramadan. Ya, kita memahami ada 3 sisi kenapa kita selalu untuk apa? Untuk belajar lagi, kemudian mengungkap lagi. Yang pertama, tabiat manusia itu memang lupa kan gitu. Apalagi kita para bapak, para ibu, mungkin mohon maaf ya bahasanya, kita kan loadingnya lama gitu. Jadi memang keilmuan kita juga ya terkadang kita lupa apa yang udah dipelajari ya, dan kita mungkin banyak lupanya ya, karena kalau orang Jawa Barat itu kalau kajian kita kan barho, kajian kita itu kalau bubar jadi poho deui gitu. Jadi kalau bubar ya lupa lagi, maka perlu untuk diinstal kembali gitu ya, diinstal kembali. Ya memang tabiat kita lupa gitu ya, maka dengan itulah kita selalu memantapkan dengan ilmu dalam setiap perkara. Ya. Bahkan para ulama juga sama ya, belajar dalam satu kitab berkali-kali. Kita juga sama seperti itu. Yang kedua, tajdid, yaitu kita mempembaharui lagi. Karena memang hati manusia itu punya gofil, punya lalai. Ya, seperti begini ya, sesuatu yang diamalkan oleh kita hanya kebiasaan beda dengan sesuatu yang dibangun di atas motivasi gitu. Seperti orang sekarang kenapa puasa? Ya namanya muslim puasalah gitu. Ya kalau orang puasa seperti ini kurang hot puasanya, energinya kurang gitu. Jadi nilai kesemangatannya itu pasti kurang dan amalnya tidak akan sempurna. Tetapi orang mukmin yang diingatkan dengan keutamaan puasanya, keutamaan pahalanya, keutamaan bulannya, kemudian amal apa saja yang kita mesti lakukan di bulan Ramadan, maka akan bertambah nilai dari sisi semangatnya. Dan itu memang juga tabiat manusia harus seperti itu. Ya, maka oleh sebab itu dianggap penting bahwa orang mukmin dalam setiap kita akan melakukan ibadah itu ada pembaharuan itu. Jadi pembaharuan untuk menguatkan niat kita. Yang ketiga, bahwa dalam keilmuan itu selalu kita akan mendapatkan sesuatu yang baru walaupun masalahnya lama gitu ya. Ya, masalahnya lama. Karena ilmu itu selalu diungkap, ilmu itu selalu diteliti gitu ya. Ya, kita mungkin dalam mempelajari satu masalah fikih gitu, masalah agama ini. Contohnya ibu-ibu bertanya, Ustadz, kalau saya hamil boleh nggak saya berbuka? Kalau saya menyusui boleh nggak saya berbuka? Maka jawabannya boleh. Tapi timbul pertanyaan yang kedua, apakah saya harus mengqadha atau saya harus bayar fidyah? Atau ya bayar fidyah, ya bayar qadha, kan itu. Itu akan selalu menjadi ilmu baru. Karena memang para ulama berbeda pendapat itu. Ada yang mengatakan baginya adalah qadha seperti ulama Hanafiyah. Ada yang mengatakan baginya adalah fidyah. Ini seperti pendapat Imam Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ada yang mengatakan
kalau ibu itu fisiknya sehat tapi merasa takut berpengaruh kepada janin, maka baginya bayar qadha dan fidyah gitu. Ini kan pendapat itu ya. Maka ketika dibahas lagi mungkin satu saat ya pendapatnya A, satu saat jadi pendapatnya B karena melakukan penelitian dengan ilmu-ilmu yang baru. Ya, bukan berarti mencela-mencela, tapi namanya ilmu begitu. Jadi selalu kita akan melihat dalil-dalil, selalu kita akan melihat akal ulama dan sebagainya. Kemudian hazanah keilmuan kita juga berkembang. Ya, hazanah keilmuan kita berkembang dengan seringnya ikut kajian, ikut taklim, ya, belajar terus-menerus, dan itu menjadi salah satu yang sangat berharga bagi kita. Nah oleh sebab itu kita selalu ya awal bulan Ramadan menghadirkan ustadz, menghadirkan orang berilmu, bagaimana kita mempelajari ibadah yang agung ini yaitu puasa. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang fikih puasa, ya minimalnya 3 bulan gitu. Kalau ingin diperinci, sekarang dibahas sehari dan itu pun cuma 1 jam. Gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita membahas secara terperinci. Tapi mungkin dari apa yang pernah kita pelajari, saya akan membahas tadi dari sisi hikmah, dari sisi keutamaan dan sebagian adab yang bisa dijelaskan di kesempatan pagi hari ini. Nah, tapi yang saya ambil dari ayat-ayat Quran ini. Pertama Allah berfirman, ya, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ila laili wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah wa la taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau para ibu sekarang bawa Quran, ya silahkan lihat ayat Qurannya ya. Atau di HP silahkan. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, Allah mengkhitab. Mengkhitab itu memanggil, menyeru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini bukan tafsir tapi kita ambil poin-poin penting karena kalau tafsir harus serinci mungkin ya. Yang pertama menunjukkan tentang keutamaan puasa, yaitu tentang manzilatu saum, yaitu keutamaan puasa di dalam Islam. Keutamaan puasa dalam Islam itu disebutkan dalam ayat ini dengan 3 poin penting. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 keutamaan tentang puasa.
dari mana kita bisa mengambil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan keutamaan puasa dengan 3. Pertama di sini syariat puasa dihitab oleh Allah taala dengan kata-kata iman. Jadi yang diperintahkan puasa adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilan dan penamaan dalam Quran. Jadi kalau para ibu sekarang baca dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, isi Quran adalah 114 surah, 30 juz, 6.600 ayat. Sekian. Itu dalam Quran itu nama itu ada 2. Ada nama terpuji, ada nama tercela. Ya, jadi dalam Quran itu ada asma, ada nama. Al-asma al-mamduhah, al-asma al-madmumah. Jadi ada nama terpuji, nama tercela. Nama terpuji seperti mukmin, muslim, muwahhidun, muti'un, muttaqin. Ya, ini terpuji. Yang tercela seperti apa? Kafirun, musyrikun, ya. Kemudian munafiqun, ya. Kemudian tolihun, ya. Ahlul ma'asi. Itu dinamakan dengan nama yang tercela. Nah, ayat tentang puasa atau yang berkaitan dengan puasa Allah memanggil dengan nama terpuji. Bahkan dinamakan nama terbaik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena para ibu yang dimuliakan Allah taala, syariat Allah yang isinya awamir wa nawahi. Syariat Allah itu berupa perintah dan larangan. Jadi syariat Allah itu berupa perintah dan larangan. Nah, lalu dikatakan yang siap melaksanakan perintah, yang siap menjauhi larangan itu orang beriman. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Allah, orang tidak beriman kepada kitab Allah, orang tidak beriman kepada Rasul Allah, nggak mungkin bisa memenuhi panggilan Allah. Ya, makanya hikmahnya syariat Islam, ayat-ayat yang pertama turun itu seputar iman, seputar tauhid. Ayat-ayat seputar syariat setelahnya datang. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah jihad. Itu setelah dihitab manusia dengan iman. Dihitab itu diajak, diperintah oleh Allah Ta'ala tentang iman. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa dengan pembangkilan yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita membaca dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, karena dalam Quran itu kan ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab umpamanya, ya, dalam Quran kata panggilan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita mendengar dalam Quran atau kita membaca dalam Quran kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, siapkan telinga kita. Kenapa? Karena setelah itu akan ada perintah ataupun akan ada larangan. Yang kewajiban kita para ibu, kalau perintah berarti imtisal, siap melaksanakan. Kalau nawahi berarti adalah istinab, di mana kita siap meninggalkan. Jadi kalau para ibu baca ayat pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka berarti setelahnya akan ada perintah atau setelahnya akan ada larangan. Yang bagi kita melaksanakan perintah dan bagi kita adalah menjauhi larangan. Jadi ini adalah salah satu keutamaan puasa. Yang kedua, yang menunjukkan keutamaan puasa, ya, dan ibadah puasa itu, keutamaan saum, di mana syariat ini disyariatkan untuk seluruh manusia. Artinya disyariatkan kepada seluruh para nabi.
disyariatkan kepada seluruh para rasul untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Ya, maka dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Walaupun kaifiyah ataupun sifat tata cara puasa, ya, kemudian jumlahnya puasa itu berapa, itu tidak sama dari satu umat ke umat yang lain, dari satu nabi ke nabi yang lain. Tetapi semua umat manusia itu diperintahkan Allah untuk menunaikan puasa. Nah, jika disyariatkan dalam setiap masa, jika disyariatkan dalam setiap waktu, maka menunjukkan puasa ini maslahat untuk manusia. Jadi maslahat untuk kita, maslahat untuk setiap zaman. Karena tentunya syariat ini ada yang berbeda dari satu nabi ke nabi yang lainnya. Tetapi untuk puasa disyariatkan untuk semua nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan goyah. Apa itu goyah? Menyebutkan tujuan dan hikmah dari puasa. Jadi artinya puasa itu bukan ibadah yang tanpa tujuan, bukan ibadah yang tanpa hikmah, bukan ibadah yang tanpa manfaat, tetapi ibadah yang punya tujuan, ibadah yang punya manfaat, ya, ibadah yang punya maksud, yaitu apa? Agar kamu bertakwa. La'alakum tatakun. Jadi agar kamu bertakwa. Nah, mungkin kita akan sedikit sebutkan karena ini mungkin udah sering kita jelaskan, kita dengar, ya, keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara apa sih urgensi puasa, apa sih urgensi bulan puasa? Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dan bulan puasa atau dinamakan Ramadan, bulan Ramadan atau dinamakan dengan saum Ramadan, itu punya keutamaan khusus. Nah, kemudian sebelum kita mengungkap sedikit aja tentang keutamaannya, sesuatu yang harus kita pahami, kenapa kita juga tadi diberikan tarhib untuk Ramadan, ya, diberikan tarhib untuk puasa Ramadan, diberikan tarhib motivasi tentang bulan Ramadan. Nah, perhatikan Bu, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada hambanya, fadlun, rahmah, ada kasih sayang, ada rahmat Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan pahala dari satu amal. Jadi satu amal pahalanya akan lebih besar, dan satu amal pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satunya disebutkan minimalnya ada 3 sebab. Jadi kalau para bapak, para ibu ingin, saya ingin amal tapi pahalanya nggak biasa gitu, ingin pahalanya besar gitu. Ya. Pertama, satu amalan akan berbeda pahalanya karena waktunya. Waktu. Dalam arti apa? Allah terkadang, dan Rasulullah menjelaskan, ada sebagian waktu yang apabila kita beramal di saat itu, maka pahalanya lebih besar. Contohnya apa? Ya, amal di bulan Ramadan, di mana dikatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan dilipat gandakan apa? 10. Sampai apa? 700 lipat, sampai tidak terhingga. Itu amalan di bulan Ramadan. Setahun juga ada 3 kali 10 yang punya keutamaan. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, kemudian diutamakan lagi 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita memperhatikan waktu-waktu itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya. Jadi istilahnya apa? Waktu. Yang kedua, tempat. Amalan yang sama dilakukan di tempat yang berbeda, pahalanya beda. Contohnya apa?
Allah melipat gandakan salat di Masjidil Haram. Allah melipat gandakan salat di Masjid Nabawi. Allah Ta'ala melipat gandakan salat di Masjidil Aqsa. Maka kita diberi motivasi untuk bisa berziarah ke tempat tiga itu. Bahkan dianjurkan untuk membawa perbekalan untuk berjalan ke tempat itu agar mendapatkan apa? Keutamaan, kelebihan pahala. Yang ketiga, amalan pahalanya akan lebih besar itu ketika ada nilai masyaqqah, walaupun bukan sengaja mencari masyaqqah. Yaitu apa? Ada nilai beratnya. Karena dikatakan al jaza min jinsil amal. Artinya apa? Bahwa pahala itu tergantung amal kita. Kita tahu Pak, Bu, baca Quran ya. Kata Allah, kenapa Allah mengatakan muhajir dan ansor? Orang muhajir lebih afdal dari orang ansor. Kenapa? Karena orang muhajir masuk Islam di waktu lebih sempit ketimbang orang ansor. Karena orang ansor itu dikatakan fase kedua dari fase muhajirin. Ya, tantangannya lebih berat kan muhajir dengan ansor. Kedua, dalam Al-Quran dikatakan tidak sama orang yang berinfak sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah atau Futuh Mekah dengan orang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Kenapa? Karena setelah Futuh Mekah itu kan berbondong-bondong. Jadi orang yang disakiti, orang yang mungkin sempit, itu setelah Futuh Mekah semakin luas Islam itu. Tapi yang masuk Islam sebelum itu, berat itu kan. Bagaimana Ammar bin Yasir, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Mus'ab bin Umair, bagaimana sejumlah para sahabat disakiti. Nah, oleh sebab itu, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang mukmin yang paham tentang 3 poin ini akan punya prioritas hidup. Apa yang dimaksud dengan prioritas hidup? Artinya apa, Pak? Ketika ibu tahu ini bulan Ramadan, bulan yang Allah utamakan, amalan dilipat gandakan, semua kebaikan dilipat gandakan, berarti ibu punya prioritas. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang makna kita punya prioritas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritas untuk sholat, prioritas untuk sedekah, prioritas untuk taklim, prioritas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu punya 2 keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaan waktu dan keutamaannya beratnya gitu kan. Sehingga Allah Ta'ala melipat gandakan amal kita kan. Di bulan apa? Ramadan. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tercantum dalam ayat 183. Nah, kemudian perhatikan di sini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti disyariatkan kepada orang sebelum kamu? Nah, ini supaya kita tidak merasa berat. Kenapa kita ini kok diwajibkan puasa? Apakah umat sebelum kita tidak diwajibkan atau enggak gitu ya? Kan antum saja, kita para ibu, para bapak, ya contohnya apa? Kita diminta pungutan untuk masjid, yang lain diminta enggak gitu kan? Kalau yang lain diminta suka agak lega gitu ya. Ini kita juga di sekolah, ini kita dapat tagihan, yang lain dapat enggak gitu kan? Kalau yang lain sama, maka kita suka ada lega ya. Maka ini juga sama, kasih sayang Allah kepada kita, agar kita itu konsentrasi, agar kita itu semangat dalam puasa. Maka Allah bilang kepada kita, ini puasa disyariatkan kepada orang sebelum kamu ya. Kemudian di ujung ayat ini Allah menyebutkan tujuan dari hikmah puasa. La'allakum tatakun, agar kamu apa? Bertakwa. Jadi tujuan dan hikmah diperintahkannya puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini
Kita akan bahas ujungnya ya. La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu agar kamu bertakwa. Nah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, nih kita renungkan di poin ini. Puasa tidak sekedar kita menahan makan, minum, dan jima. Walaupun itu merupakan rukun syarat puasa. Tapi Allah mensyariatkan puasa bukan sekedar kita bisa menahan makan, minum, dan jima, bukan. Tapi agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa dimensinya ada 3. Jadi dimensi takwa itu ada 3. Yang pertama, takwa dalam arti istislam, inqiyad, imtisalu awamirillah, wajtinabun nawahi. Dimensi takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu dimensi takwa. Artinya apa? Orang yang puasa atau hasil dari puasa itu menciptakan orang mukmin terbiasa melaksanakan perintah Allah, terbiasa menjauhi larangan Allah. Itu ya dimensi pertama. Nanti kita jelaskan rinciannya. Yang kedua, apa inti dari takwa? Inti dari takwa adalah maknanya apa? Wiqayah. Jadi puasa itu adalah wiqayah, menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri orang mukmin yang dengan sebabnya bisa mengantarkan dia ke neraka. Jadi kita itu dibikin tameng, kita itu jadi punya perisai dengan puasa ini. Ya. Perisai dari apa? Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin itu punya 3 musuh dalam setiap detiknya. Kata para ulama, kullama tamassakal abdu bil haq yunazi'u salasatun. Setiap seorang hamba berpegang teguh dengan kebenaran, maka ia akan berhadapan dengan 3 hal. Jadi ada 3 kekuatan, Bu. Apa 3 kekuatan itu? Yang pertama, syaitonul jinni. Kemudian yang kedua, syaitonul insi. Kemudian yang ketiga adalah hawahu. Kita itu punya 3 musuh. 1, syaiton dalam bentuk jin yang membisikkan kita untuk maksiat, untuk berbuat dosa, untuk musyrik, untuk kufur, untuk nifak, untuk berbuat bid'ah. Itu dibisikin oleh syaitan kita itu. Yang kedua adalah syaitonul insi, syaitan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk manusia ini ya propaganda. Orang kafir mengajak kepada kekufuran, orang musyrik mengajak kepada syirik, ahlu maksiat mengajak kepada maksiat, ahlu bid'ah yang mengajak kita untuk melakukan bid'ah. Maka ini musuh kita kedua. Yang ketiga, musuh kita apa yang ada dalam diri kita, yaitu yang dinamakan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk apa? Ya, kita hawa nafsu yang berkaitan dengan maksiat. Ya, hawa nafsu dunia yang bisa melalaikan tentang ibadah kita, tentang taat kita kepada Allah. Nah ini puasa itu menjadi tameng, wiqayah, dan menjadi perisai agar kita mampu mengendalikan itu. Ya. Coba lihat ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhi zuhrufal qawli gurura. Jadi setiap nabi itu punya musuh, syaitan bentuk manusia, syaitan berbentuk jin. Musuh dari orang-orang mujrim, orang-orang durhaka. Nah, puasa
puasa itu mampu menjadikan tameng untuk syaitan. Kenapa? Karena para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa punya 3 perisai. Ya, jadi orang puasa punya 3 perisai untuk menangkal 3 kekuatan tadi. 1, perisainya apa? Mengendalikan makanan dan minuman. Ya. Karena identik syahwat itu karena banyaknya makanan. Nah, makanya walaupun tadi ada program buka bersama, ada program sahur, tapi ingat ya Bu, Pak, Ibu, Bapak, pemirsa, bisa saumnya menjadi perisai kalau saumnya tidak saum balas dendam. Jadi kalau para ibu, para bapak tambah gendut, maaf ya, di bulan Ramadan itu puasanya tidak berarti sebenarnya. Jadi kalau para ibu umpamanya sekarang kita makan 3 kali sehari ya, punya jeda itu kan. Sekarang makan 2 kali tetapi melebihi konsumsi 3 kali, itu tidak berarti puasanya. Karena dengan puasa itu tidak bisa mengendalikan kekuatan syahwatnya. Karena semakin kuat kan energi yang kita makan di bulan Ramadan itu setiap hari disediakan, bahkan mungkin setumpuk makanan ya. Ya, mungkin timiti, kolak, ongol-ongol segala gitu ya. Disediakan. Sampai semua makan disediakan. Nah, mana mungkin akan bisa mengendalikan. Karena kan syahwat itu salah satunya dengan puasa itu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai para pemuda, yang kamu bisa nikah, nikahlah. Yang tidak bisa belum bisa karena tidak punya kemampuan, nikah puasa dulu, karena itu adalah perisai. Ya. Jadi ini yang pertama, punya perisai. Kenapa? Karena orang mukmin di bulan puasa menyedikitkan konsumsi yang masuk ke perutnya. Ya. Sedangkan manusia itu kan disesatkan Bu, Pak, syahwatul batni, syahwatul farji gitu. Jadi manusia itu membunuh, manusia itu durhaka, manusia ini kan demi memenuhi isi perutnya dan demi memenuhi syahwatnya kan. Nah, lagi puasa dikendalikan gitu. Ya, maka oleh sebab itu perhatikan Bu, ya, makanan di bulan Ramadan itu harus dikendalikan, bukan tambah ya melebihi di hari-hari yang lain, enggak. Bukan berarti kita tidak boleh makanan yang bergizi ya, makanan bergizi. Ya. Ya, bahkan kita makan sebelum Ramadan ada munggahan semua itu makanan kan itu. Diacarakan makanan gitu. Nah, ini mungkin yang harus dirubah juga. Ya. Restoran-restoran jadi laku di bulan Ramadan. Padahal tujuan dari Ramadan menyedikitkan makanan. Nah, yang kedua apa? Karena orang mukmin itu ketika puasa tidak punya celah untuk syaitan menggoda. Kenapa tidak punya celah, Bu? Karena orang-orang yang berpuasa itu menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat sunnah, puasa, sholat malam. Nah, jadi dipastikan Bu, kalau orang puasa tapi lalai itu tidak akan sampai kepada derajat takwa. Karena perisainya tidak ada. Dan sebab-sebab untuk sempurnanya takwa itu tidak ada. Maka berarti orang yang puasa, pertama dia harus menjaga sholat 5 waktu. Jadi jangan ada pertanyaan nanti, Ustadz, gimana ya ada orang puasa tapi tidak sholat gitu. Ya, kalau lihat hadis satu saja, Nabi SAW mengatakan, man taraka sholatal asri ta'ammudan habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka sia-sia amalnya. Jadi kalau setiap hari tidak sholat, berarti setiap harinya tidak bermanfaat puasanya, karena asasnya tidak ada, yaitu sholat.
Jadi punya perisai dengan apa? Karena orang mukmin ketika puasa dekat kepada Allah. Kemudian setelah itu dijaga dengan mustahabat, yaitu apa? Perkara-perkara yang mustahab. Ya, perkara-perkara yang mustahab apa? Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat malam. Berarti celah untuk syaitan menggoda sangat semakin sempit itu kan. Karena kita banyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya membaca Al-Quran lebih banyak ketimbang hari yang lain. Makanya kalau orang di bulan puasa itu tidur terus, itu tidak mungkin sampai kepada derajat takwa yang dimaksud dalam ayat ini. Karena wasilahnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh orang itu. Zikir, coba aja zikir Bu. Zikir dalam di bulan Ramadan mau dihitung nggak? Hitung ya. 1, zikir setelah sholat 5 waktu. Berarti dijaga ya. Kedua, zikir setiap kita keluar dari rumah. Ketiga, zikir setiap kita masuk masjid. Keempat, kita zikir setiap kita masuk toilet. Ya. Zikir sampai kita akan makan, akan berbuka zikir. Dhahabadhum wabtalatil uruq wa sabatul ajr insyaallah. Orang zikir. Maka orang yang menjaga zikir di bulan Ramadan itu akan memiliki wiqayah yang kuat untuk tidak tergoda oleh syaitan. Laknatullah. Karena punya apa? Punya wiqayah. Berarti tidak boleh kita di bulan Ramadan lalai kalau ingin takwa gitu. Jadi apa? Punya perisai. Yaitu bentuk taat yang begitu banyak di bulan Ramadan itu. Ya. Sampai para ibu dan kita semua malamnya apa? Bangun. Untuk apa? Untuk makan sahur. Makan sahur apa? Pakai zikir. Berdoa. Bahkan di bulan Ramadan itu tadi udah disebutkan ada kultum kuliah subuh, ada ceramah di taraweh, ada kegiatan, semakin banyak orang taat kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti apa? Semakin banyak taat, semakin banyak ibadah, akan semakin kuat imannya. Dan akan semakin kuat apa? Takwanya. Ini dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga, apa yang paling pokoknya menyebabkan kita itu akan sampai kepada derajat takwa. Catat nih dengan tinta emas ya. Karena orang mukmin jangankan yang haram di bulan puasa, yang mubah pun kita bisa tinggalkan gitu ya. Jadi orang mukmin di bulan Ramadan itu jangankan yang haram, yang mubah pun kita bisa meninggalkannya. Coba makan dan minum, berjima suami istri kan mubah. Tapi dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, kita bisa meninggalkan yang mubah-mubah itu karena kita taqarrub pada Allah. Ya, ibu sabar untuk tidak makan dari mulai terbit matahari, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Para ibu bisa meninggalkan makan ya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Meninggalkan apa? Sabar. Ya, untuk berjumpa dengan suami di saat itu. Kenapa? Karena kita taqarrub kepada Allah. Ya, artinya yang mubah saja itu bisa ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram. Yang mubah saja bisa kita tinggalkan. Sehingga seolah-olah syaitan itu tidak punya pintu, syaitan tidak punya celah untuk menggoda orang-orang yang puasa. Dengan itu sempurna takwanya. Jadi akan sampai kepada takwa. Makanya kata Nabi SAW, malam yada qaula zuri wal amila bihi fairasalillah hajafin ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka orang yang puasa tapi tidak menjaga rambu-rambu Allah, tidak menjaga halal haram, maka Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan tidak akan dapat pahala. Dia akan hanya merasakan dahaga, haus, kelaparan, tapi tidak dapat pahala, gitu kan? Orang yang puasa tapi gibah, orang yang puasa tapi namimah, gitu kan? Itu menunjukkan tidak ada keutamaan bagi orang itu. Maka dikatakan, ya
dalam ayat Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu punya perisai, ya. Yang wiqayah, yang selamat dia dari neraka, selamat dari adab neraka, dan selamat dari setiap perkara yang akan mengantarkan dia ke neraka. Jadi dia punya tameng di bulan Ramadan ini. Nah, tapi dengan syarat tadi puasanya harus apa? Sempurna. Maka kata para ulama dikatakan puasa itu dibagi 3. Ya. Jadi orang puasa itu dibagi 3. Yang pertama, saumul awam, puasanya orang awam, yaitu yang bisa menahan makan, minum, dan jima, tapi tidak puasa pendengarannya, tidak puasa telinganya, tidak puasa matanya, tidak puasa lidahnya, tidak puasa anggota badannya dari apa yang diharamkan Allah. Maka orang seperti ini hanya lepas dari kewajiban tapi tidak dapat pahala gitu. Dalam arti pahalanya kosong molongpong, tidak ada pahala. Yang kedua, saumul khasah, yaitu puasa orang yang khusus, yang naik derajatnya, yaitu orang yang mampu menahan makan, minum, dan jima plus puasa dari apa yang diharamkan Allah. Puasa matanya untuk tidak melihat yang diharamkan Allah, puasa kedua telinganya untuk tidak mendengar apa yang diharamkan Allah, puasa lidahnya untuk tidak berkata-kata apa yang diharamkan Allah, puasa seluruh anggota badannya, kaki tidak berjalan ke tempat maksiat, tangannya tidak meraba apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puasa yang akan mendapatkan pahala. Nah, oleh sebab itu perhatikan para ibu, ya, prioritas telinga di bulan Ramadan. Apa prioritas telinga di bulan Ramadan? Mendengarkan taklim, mendengarkan Quran, bukan mendengarkan musiknya. Karena prioritas telinga gitu. Kedua, prioritas mata. Apa prioritas mata di bulan Ramadan? Ya, membaca Quran, membaca artikel-artikel yang bermakna bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi akhirat, ya. Baca ceramah-ceramah ustadz, dengarkan YouTube yang di situ nasihat, ya. Maka itu telinga, kemudian mata kita. Nah, perlu kita bahas poin yang ketiga, prioritas tentang lidah kita di bulan Ramadan. Prioritas tentang kedua bibir kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala, walisanan wasyafatain. Jadi Bu, Pak, dalam Quran disebutkan peringatan khusus dari seluruh anggota badan. Apa? Lisan dan kedua bibir. Ya, lisan dan kedua bibir. Untuk apa? Tidak bergerak kedua bibir kita dan tidak bergerak lisan kita kecuali untuk taat kepada Allah. Apa? Baca Quran, berdakwah, taklim, ya, nasihat. Jangan sampai di bulan Ramadan gibah, namimah, mencela orang, membicarakan orang, melaknat dan sebagainya. Maka itu adalah pintu ke neraka. Jadi orang mukmin harus punya prioritas di bulan Ramadan dengan seluruh anggota badannya. Terakhir, contoh aja ini, prioritas dengan seluruh anggota badan kita. Apa? Gunakan tangan kita untuk ruku, gunakan anggota badan kita untuk sujud, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, pergi ke masjid. Bukan berarti di bulan Ramadan tidak boleh kita berusaha, bukan berarti tidak kita berdagang. Memang sih kalau mampu ya, antum jual beli dagang 11 bulan ya, 1 bulannya untuk ibadah. Tapi kan justru kita itu 10 akhir dari bulan Ramadan, waktu-waktu kita cari uang, karena mungkin salah prioritas. Ya, salah apa? Prioritas. Tapi kan tidak setiap muslim bisa seperti itu. Dalam arti ada yang bisa mengambil harta ya 11 bulan, kemudian 1 bulan bisa menjamin. Enggak di antara kita. Di antara kita mungkin hari ini dapat, hari ini juga bisa makan. Ya, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi orang mukmin harus punya prioritas. Karena tadi kata-katanya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, itu pelajaran yang pertama ya dari ayat yang pertama. Nah, kemudian kita setelahnya, para ibu,
kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sampai akhir ayat. Pelajaran yang kedua dari ayat puasa menunjukkan bahwa puasa itu adalah kemudahan. Dan ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi puasa ini kemudahan bagi umat Islam. Dan puasa ini juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa dikatakan begitu? Yang pertama, karena Allah tidak mewajibkan puasa sepanjang tahun. Allah hanya mewajibkan puasa kepada kita ayyam ma'dudat, hari yang terhitung jumlahnya. Jadi para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau ibu berdialog begini, sederhana ya. Ibu diciptakan siapa? Diciptakan Allah. Ibu dikasih rizki sama siapa? Allah. Allah menurunkan hujan dari langit, membentangkan bumi ini untuk kita bisa berjalan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusur. Maka bikin pertanyaan. Banyak mana antara nikmat Allah kepada kita, antara perintah Allah kepada kita, gitu ya. Maka orang mukmin akan mengatakan, saya yakin bahwa perintah Allah lebih sedikit daripada nikmat Allah kepada kita, gitu. Maka kita akan berkata, apa sih yang menjadi berat bagi kita untuk melakukan puasa dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, gitu kan? Maka itu tidak akan setara. Bahkan kalau para ibu ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan penunaian ketaatan kita kepada Allah, ibadah kepada kita, itu tidak akan sebanding. Kalau dihitung dengan kedipan mata kita, bahkan nikmat qada hajat itu tidak sebanding taat kita kepada Allah. Maka Allah mengingatkan ayyama ma'dudat. Udah begitu juga Allah mengatakan, kalau kamu sakit, kalau kamu bepergian, boleh kamu itu untuk berbuka dan gampang tinggal diganti di hari yang lain. Jadi syariat puasa ini bukan taklif yang berat, Bu. Taklif yang sangat ringan. Taklif yang sangat mudah, artinya perintah yang sangat mudah. Perintah yang sangat ringan dengan kehidupan kita. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau bepergian, ganti dengan hari yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lihat di sini. Kalau kamu telah tua dan fisik kamu lemah, tidak bisa berpuasa, tidak wajib qada, tapi kamu ganti dengan fidyah, beri makan kepada miskin. Nah, ini hikmah yang sangat agung. Jadi semestinya dengan puasa ini, Bu, Pak, tambah takdim kita kepada Allah, tambah mahabbah kita kepada Allah. Jadi mestinya orang mukmin ketika membaca ayat-ayat puasa, tambah pengagungan kita kepada Allah, tambah rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dengan sejumlah nikmat yang diberikan kepada kita, Allah membadi kita dengan beban yang ringan. Dengan beban yang ringan. Kemudian kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahas ya di ujungnya ini. Bahas di ujungnya. Bahwa pembebanan Allah kepada kita itu hikmahnya kembali kepada kita. Jadi apa yang Allah bebankan kepada kita, hikmahnya tidak kembali kepada Allah semata, tapi hikmahnya adalah kembali kepada yang diperintah, yaitu kita. Kita ungkap sedikit ya. Apa hikmah dari puasa? Ada hikmah ukhrawiyah, ada hikmah dunyawiyah. Ada hikmah yang berkaitan dengan akhirat, ada hikmah yang berkaitan dengan dunia. Contohnya apa? Hikmah yang berkaitan dengan dunia, ya. Ini hadisnya dhaif. Sumutasihu, saumlah maka kamu akan sehat. Hadisnya memang dhaif. Tetapi hikmah puasa berkaitan dengan sehat itu perkara yang nyata, perkara yang terbukti.
Walaupun para ibu, para bapak dan kita semua puasa bukan tujuan untuk semata-mata sehat. Karena orang yang puasa dengan tujuan sehat saja itu tidak akan dapat pahala nanti yaumul qiyamah. Tapi hikmahnya ada. Manfaat bagi kita. Dari sisi kesehatan. Bahkan kesehatan itu bisa dikatakan dua. Kesehatan yang pertama kesehatan fisik. Karena salah satu penyebab manusia itu sakit salah satunya dari makanan. Walaupun kalau menurut ahli kesehatan kalkulasinya sedikit gitu ya. Tapi kan orang diajari, kata banyak peneliti, kalau para ibu ingin sehat berkaitan dengan makanan, perhatikan 3J. Ya. Ini saya ajarkan kesehatan ya. Saya bukan dokter. Tapi pengalaman sehat. 3J. 1, jenis makanan. Jadi para ibu harus tahu jenis makanan yang sangat menyehatkan. Ya kenapa? Rata-rata umpamanya kaum ummahat sering sakit karena memang ibu-ibu atau wanita itu termasuk kelompok manusia yang sangat tidak paham apa yang harus dimakan. Mohon maaf ya, banyak kan ummahat ataupun ibu-ibu yang ketika hamil aneh-aneh, ingin makan genting, ingin makan tanah gitu kan, mestinya yang bergizi kan gitu. Nah itu hurafat kan gitu, karena tidak tahu apa yang semestinya dimakan. Ya rata-rata kalau santri gitu kan diajarin makan sayur itu sulit. Kenapa? Karena di rumahnya yang diajarin makan mie gitu ya, jenis yang harus dimakan. Jadi kalau orang itu tahu, oh saya ini sakit ini, oh ini yang harus saya makan gitu. Yang kedua jumlah. Ya orang itu jangan berlebihan dalam makan, jumlah yang harus makan berapa gitu ya. Yang ketiga jamnya gitu ya, jam kita makan harus tetap bagus gitu ya. Itu contohnya. Nah Islam mengajari kan kita regulasi makan, sahur, buka, kemudian sedikit diajari dalam puasa. Ya, untuk apa? Untuk sehat. Ya. Jadi puasa ini memberikan pengaruh kepada kesehatan fisik. Tapi juga ingat, yang paling pokok kesehatan hati gitu. Kenapa? Karena dari apa yang kita makan itu mempengaruhi kepada hati kita. Yaitu dari dua dimensi. Yang pertama dari sisi halal haram. Jadi Bu, kalau makanan yang haram itu pasti mengeraskan hati. Pasti akan merubah dan merusak hati. Nilai ketundukan kita kepada Allah, nilai ketaatan kita kepada Allah ditentukan dengan makanan kita. Bahkan fisik kita akan menjadi kuat untuk taat kepada Allah ditentukan dengan makanan. Maka dari bulan puasa diatur agar kita makanan yang halal. Ya. Makanan yang halal. Ya. Jadi ini pengaruh ya kepada hati, ya. Kemudian apa? Ya. Gulu dalam makan, berlebihan dalam makan juga melemahkan hati kita. Kata Imam Ibnu Qayyim disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, salah satu pintu syaitan itu adalah al-mubalaghatu fi ta'am. Salah satu pintu syaitan menggelincirkan manusia adalah berlebih-lebihan dalam makan gitu. Ya. Nah, ini hikmah yang sangat agung gitu ya dalam puasa. Adapun hikmah akhiratnya jelas, Bu. Ibu cukup ya, hikmah akhiratnya apa? Baca satu hadis saja udah motivasinya sangat agung. Apa kata Nabi sallam? Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan la yadkhuluhu ila shaimun. Di surga itu ada pintu namanya royan. Jadi nanti Bu ada 8 pintu ya, yang orang mukmin akan masuk ke surga. Ada pintu namanya royan dan tidak akan masuk lewat pintu royan kecuali orang yang puasa. Sampai Allah manggil-manggil, aina shaimun, mana yang puasa. Baru kalau udah pada masuk maka ditutup pintu royan itu. Tidak masuk kecuali yang puasa. Itu nikmat akhirat. Ya. Jadi berarti Allah ngasih tahu Bu kepada kita, wahai orang-orang beriman, puasa itu ringan. Dan puasa itu kasih sayang Allah kepada kalian. Kalian dapat nikmat dunia dan kalian dapat nikmat apa? Akhirat. Mohon sabar ya nanti pertanyaannya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faman syahida minkumus syahra falyasumhu walayah, sampai kepada ujungnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perhatikan Bu di sini. Puasa dengan Al-Qur'an dan Ramadan dengan Al-Qur'an. Allah mengingatkan kita dalam ayat ini kepada 4 poin penting, ya. Jadi bukan hanya 4, saya ambil 4 poin penting saja. Pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa penetapan awal bulan Ramadan dengan melihat hilal. Jadi pendapat yang kuat menetapkan awal bulan dengan ru'yatul hilal. Jadi dengan melihat hilal. Nah, di sini dikatakan paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan isyarat dalam ayat ini juga bahwa puasa Idul Fitri, Idul Adha, dan ini khusus untuk puasa itu bersama jamaah. Jadi puasa itu bersama jamaah, artinya jamaatul muslimin. Ya, ini yang paling tepat gitu ya. Jadi wallahu alam, ya, selalu ada perbedaan, ya silahkan aja perbedaan itu penelitian. Jadi untuk kaum muslimin, pemirsa, para ibu, para bapak, untuk menetapkan awal Ramadan itu tidak perlu sulit-sulit bagi para ibu gitu. Yang terbaik bagi para ibu adalah mengikuti ketetapan pemimpin kaum muslimin. Karena apa yang ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin itu akan melerai tentang khilaf. Karena puasa itu ibadah jama'i, Bu. Ibadah yang memang harusnya berjamaah gitu. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat dalam beberapa sisi, tapi puasa itu ibadah jamaah. Ya kan sulit sekarang kalau suami istri beda madhab. Ya, bahkan beda organisasi gitu kan. Suaminya hari Senin, istrinya hari Selasa. Kan repot. Bahkan 1 DKM di sini, ya 1 DKM bisa idnya 2 kali, puasanya juga berbeda ya. Ya. Maka yang paling tepat hari ini adalah pendapat Ibnu Jamaah bahwa Id puasa bersama pemimpin. Karena begini Bu, kalau kita bahas ya tentang bagaimana kita menetapkan awal Ramadan, pertama ada perbedaan, ada yang mengatakan boleh dengan hisab falaki, ada yang mengatakan tidak boleh hanya dengan ru'yatul hilal. Kalau hisab farasi dengan ru'yah pasti itu menyatu ya. Kalau yang mengamalkan ru'yah, hisab kan pasti diikuti. Kan itu udah 2 pendapat. Sekarang yang mengatakan dengan ru'yatul hilal juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau terlihat di satu negara, negara yang lain harus ikut. Ada yang mengatakan setiap negara punya ru'yatul hilal yang sendiri. Kan terjadi perbedaan. Kemudian juga yang mengatakan yang terbaik pakai hisab, yang pakai hisab juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan kalau sekian derajat belum bisa dikatakan, ada yang mengatakan yang penting adanya gitu kan. Ada yang mengatakan wujudul hilal, ada yang mengatakan imkanul hilal. Itu terjadi perbedaan. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan ya, yang benar dengan hisab. Orang yang menggunakan hisab juga berbeda gitu kan. Jadi kalau sekian derajat belum terlihat, kalau sekian derajat ini udah diakui terlihat, ya gitu. Maka untuk menghilangkan pertikaian ataupun perbedaan itu, maka wallahu alam yang terbaik bagi kita adalah mengikuti pemimpin kita. Karena dalam hadis ini dikatakan as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Saumukum yauma yasumun nas, itu kan gitu hadisnya. Jadi puasalah kamu di hari-hari orang berpuasa jamaah. Karena di sini katakan faman syahida minkumus syahra. Imam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ayat ini tidak dikatakan bulan kecuali karena masyhurnya di tengah-tengah manusia. Maka Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, dan ini pendapat ya jumhur, yang mengatakan kalau ada orang melihat sendiri hilal kemudian datang ke qadhi tidak diterima kesaksiannya, maka yang paling kuat dia tidak puasa sendiri,
dan dia juga dilarang mengumumkan penglihatannya dia. Karena yang berhak untuk mengumumkan melihat hilal adalah amir ataupun yang diwakilkan oleh amir. Nah, oleh sebab itu wallahu alam dari istinbat yang terdapat dalam ayat ini bagi para ibu, para jamaah, ya, bahwa yang termudah bagi kita melaksanakan puasa itu menunggu pengumuman pemerintah. Kalau di kita berarti sekarang MUI dan Departemen Agama yang merupakan wakil dari pemerintah kita, wallahu ta'ala. Ya, masalah perbedaan tetap ada, tetapi itu yang diisyaratkan dalam ayat ini, wallahu ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Jadi turunnya Al-Qur'an. Ya, turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, yaitu fi lailatin mubarakah, fi lailatul qadar, ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Salah satu nikmat terbesar yang Allah taala anugerahkan kepada umat Islam adalah diturunkannya Quran, di mana Quran itu dijaga Allah, di mana Quran itu disempurnakan syariatnya, di mana Quran itu menjadi batu sandungan ataupun menjadi penguji untuk kebenaran kitab sebelumnya. Ya. Makanya kenapa Bu di surah Al-Kahfi ayat pertama Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Allah dipuji karena Allah menurunkan Quran. Nah, ini menunjukkan nikmat terbesar bagi kita sesungguhnya diturunkannya hidayah Allah, yaitu Quran. Ya. Maka dengan itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Bu, puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada pelakunya nanti yaumal qiyamah. Maka digandengkan antara turunnya Quran dengan puasa. Di dalam hadis dikatakan Al-Quran wasaumu yashfa'ani, ya, bahwasanya Quran dengan puasa akan memberikan syafaat. Nah, kemudian di ujung ayat ini dikatakan la'allakum tashkurun. Nah, perhatikan di sini. Salah satu tujuan puasa agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan Allah taala mensyariatkan kita berpuasa agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mungkin para ibu bertanya dan para bapak pemirsa bertanya, apa yang menyebabkan puasa menyebabkan kita bisa bersyukur kepada Allah? Ya. Apa yang menyebabkan bahwa kita dituntut untuk bersyukur atas disyariatkannya puasa? Nih, kita akan sebutkan poin-poin pentingnya. Pertama, karena di bulan puasa Allah mensyariatkan banyak amal yang dengan sebab itu kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjarannya di bulan itu, maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu ringan bagi kita. Jadi puasa itu tidak berat, puasa itu ringan. Jadi para bapak, para ibu, kaum muslimin tidak ditaklif, tidak diperintah dengan yang berat, ya, tapi pahalanya besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang menyebabkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Salah satunya adalah karena Allah menurunkan Quran, menurunkan hidayah, menurunkan pijakan hidup yang apabila kita berpijak dengan pijakan hidup itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Dengan itu kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang menyebabkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat ada dua poin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, memberikan kepada kita kesehatan, ya. Dimana salah satu hikmah dari berpuasa itu agar kita tahu bagaimana orang-orang miskin tidak makan, bagaimana orang-orang fakir tidak makan. Ternyata kita pun diuji dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, berat kita tidak makan itu. Maka semestinya semua apa yang Allah berikan kepada kita dari harta, dari kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu mewajibkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk syukur, Bu, perhatikan
Ya, dalam bahasa saya catat dengan tinta emas. Salah satu keutamaan puasa, Bu. Puasa kita kadang-kadang 29, kadang-kadang kita berapa? 30 hari. Maka kata para ulama, kalau kita puasa 29, pahalanya sama dengan 30 hari. Jadi kalau di takdiran kita sekarang puasa 29, itu tetap diberikan pahala sebulan, pahala 30 hari. Maka dengan itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia Allah Ta'ala kepada kita. Nah, kemudian 2 poin lagi ya, sebelum pertanyaan. Ayat yang ke-186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menggabungkan puasa dengan doa. Jadi Allah menggabungkan puasa dengan doa. Apa hikmah Allah Ta'ala menggabungkan puasa dengan doa? Artinya perintah puasa kemudian perintah berdoa. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita pahami ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, catat, sebaik-baik waktu kita berdoa ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi salah satu sebab doa kita diijabah Allah adalah doa ketika kita waktu beribadah, dalam waktu kita taat kepada Allah. Contohnya apa? Doa ketika sholat, doa ketika sujud, doa ketika tasyahud. Itu kan diprioritaskan karena itu adalah waktu mustajab. Maka doa ketika kita itu ibadah puasa itu mustajab. Sehingga disebutkan dalam hadis ya, 3 perkara yang menyebabkan doa itu tidak akan ditolak. Salah satunya adalah doanya orang yang puasa, doa yang dizalimi kan gitu. Nah, ini hikmah. Maka kita harus punya prioritas waktu-waktu untuk berdoa di bulan Ramadan. Yang kedua, digabungkannya antara doa dengan puasa, Bu Pak. Salah satu sebab doa kita diijabah Allah ketika dalam kebersihan kita. Bersih apa? Bersih yang kita makan, bersih yang kita minum, bersih yang kita pakai. Maka dikatakan dalam potongan hadis ada sejumlah orang katanya yang udah mengumpulkan sebab-sebab doanya diterima, tapi ditolak Allah. Kenapa? Karena makanan dan minumannya. Jadi karena makanan dan minumannya, maka para ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita dibersihkan dulu nih agar kita diterima doanya. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai itu halal. Ya, maka itu salah satu sebab. Salah satu sebab dikaitkan antara apa? Antara puasa dengan doa. Antara puasa dengan doa. Nah, jadi waktu mustajab, waktu kita diterima ibadah, diterima doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, salah satunya apa? Bahwa doa ya, itu ya berkaitan dengan kebutuhan kita. Jadi dikaitkan dengan kebutuhan. Ya, doa ketika kita berbuka ya, dan itu adalah doa ketika kita bergembira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kita ambil ayat 187 ya, Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, sampai kepada ayat ya, Allah berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Sebagai penutupnya, kenapa Allah menggabungkan ayat pernikahan dengan puasa? Jadi ayat pernikahan dengan puasa, karena di ayat ini Allah mengatakan hunna, para wanita itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kenapa pernikahan itu dikaitkan dengan puasa? Ya, tadi udah dijelaskan bahwa tujuan dari puasa itu mengendalikan apa? Syahwat. Mengendalikan syahwat. Bagaimana orang mukmin bisa mengendalikan syahwatnya? Dengan dua.
ya syahwatul farji dengan dua. Pertama, hendaklah kamu nikah. Maka dengan itu perhatikan, sehebat apapun orang, dikatakan seorang pemuda ilmunya banyak, ya seorang wanita ilmunya banyak, maka ia berada di jurang api neraka kalau dia belum nikah. Maka para ibu, para bapak, jangan menerlambatkan anak kita untuk nikah. Kalau udah ya kemampuan untuk nikah, jangan diperlambat, karena sesungguhnya orang yang tidak menikah itu berada di jurang api neraka. Ya, jadi orang itu tidak bisa menyempurnakan takwa tanpa menikah gitu. Makanya disebutkan dalam hadis, apabila Allah memberikan rezeki kepadanya istri yang solehah, maka ia telah mendapatkan setengah agamanya, maka bertakwalah atas sisanya gitu. Dalam hadis yang lain, tidak ada pemberian Allah setelah iman yang lebih baik daripada pemberian istri yang solehah. Jadi artinya para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya orang itu sangat sulit ya untuk bisa menyempurnakan takwanya tanpa menikah. Nah, maka konsekuensinya Nabi SAW mengatakan, orang yang belum mampu menikah, perbanyaklah puasa, karena dengan puasa itu dapat mengendalikan apa? Syahwatnya. Jadi dapat mengendalikan syahwatnya. Itu dua poin yang merupakan hubungan antara puasa dengan nikah, dengan pernikahan. Kemudian poin yang ketiganya disebutkan di sini. Kembali, Pak, Bu, puasa dalam Islam itu rahmah gitu. Puasa dalam Islam itu kasih sayang. Kenapa? Ayat ini kan berkaitan begini. Dulu sebelum adanya syariat Islam khusus untuk puasa kita, orang-orang terdahulu, bahkan sebelum turunnya ayat ini, kalau orang itu tertidur, umpamanya sekarang datang waktu buka, belum buka, kemudian tertidur, setelah bangun nggak bisa lagi makan, minum, dan jima gitu. Jadi kalau orang tertidur gitu kan, umpamanya datang waktu buka, tertidur, dia belum makan dan belum minum, maka diharamkan bagi dia harus wisol besoknya lagi gitu. Ya, berat. Maka Allah menurunkan ayat ini, ya, sampai Allah mengatakan, ya, sesungguhnya kalian itu terfitnah diri kalian. Kalian itu berat itu. Kalau tertidur kemudian setelah itu nggak bisa lagi jima, gitu. Berat bagi kalian. Dan kalian nggak bisa makan, kalian nggak bisa minum. Maka Allah mengatakan wa'afa ankum, fataba alaikum wa'afa ankum, fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kemudian Allah mengatakan, silakan sekarang malam makan, minum, dan silakan ya berjima dengan istrimu di waktu malam itu. Ya. Kemudian kata Allah, sempurnakanlah saummu sampai malam. Ya, kemudian diberikanlah batasan-batasan. Kemudian ujung dari ayat ini la'allahum yatakun. Jadi ayat puasa ini disebutkan kalimat takwanya 2 kali. Jadi disebutkan kalimat takwanya 2 kali. Di awal perintah dan di akhir tentang syariat puasa disebutkan kalimat takwa. Nah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah beberapa poin penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ya, kita mungkin di kesempatan pagi hari ini tidak secara spesifik tentang hukum-hukumnya, tetapi beberapa faidah, manfaat, ya hikmah yang bisa kita ambil dari sejumlah ayat ini, dan juga tidak serinci apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Nah, mungkin dengan beberapa pertanyaan, silahkan, ini ada waktu bertanya, ya, silahkan untuk para jamaah untuk bertanya. Pada jamaah, para bapak atau ibu yang ingin bertanya, dipersilakan baik secara langsung atau bisa melalui tulisan. Ya. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Sini aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan tentang orang berpuasa, misalkan Allah, orang khusus
Dan yang ketiga Pak, tadi ketiga Pak. Ya, belum disebutkan. Ya. Yang ketiga adalah khasatu bil khasah. Jadi puasa yang lebih khusus lagi, yaitu orang yang sampai kepada derajat bahwa manusia itu tidak ada keinginan kecuali untuk Allah. Jadi kepada derajat ihsan, derajat yang dinamakan dengan ikhlas yang sangat tinggi, ya, di mana manusia mampu mengembalikannya dirinya dalam batasan-batasan Allah. Dalam arti orang mukmin yang tidak melakukan sesuatu kecuali dengan karena Allah, ya. Maka orang-orang yang sampai kepada derajat yang paling tinggi ini, orang tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada manfaat bagi dunia dan akhiratnya, sampai kepada derajat min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Jadi di antara kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, ada itu. Oh ya, silakan, mau dibacakan boleh. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari pembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap tahun saya hampir tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Banyak penjelasan asati tentang fidyah ataupun qada seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Selama ini saya memilih fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Tetapi ketika membaca pendapat yang mewajibkan qada, saya menjadi ragu. Apakah saya harus mengqada puasa-puasa yang saya tinggalkan? Namun saya juga lupa berapa banyak hari puasa yang saya tinggalkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya, kalau udah berpendapat dibayar fidyah, ya udah cukup bayar fidyah, Dan bayar fidyah itu pendapat yang rajih adalah nisfu sa', setengah sa'. Jadi setiap hari nisfu sa', setengah sa'. Ya, kalau kita gambarkan ke beras, ya kita ambil yang paling aslah 3 kg beras, berarti setiap hari 1,5 kg, 1,5 kg. Dan untuk memberikannya boleh diberikan kepada satu orang atau diberikan kepada beberapa orang dari fakir miskin, Jadi kalau udah berpendapat dulu dengan keilmuannya, tidak usah dirubah atau merasa berdosa dengan pendapat yang lama, ya. Kalau tiba-tiba memilih pendapat yang mengatakan diqadha, maka ya diqadha untuk tahun berikutnya, tahun sekarang itu diqadha di hari yang lain, ya. Dan tidak perlu untuk membicarakan lagi yang telah lama, ya, karena ya ketika kita berbeda pendapat dari pendapat yang lama, tidak perlu untuk mengingat yang lama, ya. Ya, seperti juga para ulama, ya. Dan itu dalam semua hal, ya, dalam semua hal yang berkaitan dengan ikhtilaf, perbedaan yang di antara para ulama atau perbedaan yang kuat dalilnya, ya, perbedaan yang dinamakan ikhtilaf sa'i, ikhtilaf yang boleh, ya. Jadi tidak perlu khawatir, Bu, untuk harus mengganti apa yang lalu, enggak. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, menyimpang dari tema, apa arti mubahalah? Apakah mubahalah harus dilakukan oleh kedua belah pihak? Bagaimana hukum mubahalah? Ya, mubahalah memang ada kode etiknya, tapi ya mubahalah yang seperti apa, ya tidak adalah hari ini untuk melakukan mubahalah. Ya, nggak ada mubahalah yang sunnah hari ini, ya. Mubahalah yang sunnah yang dilakukan hari ini tidak ada, ya. Dan itu ada fikihnya khusus, ya, mubahalah, ya. Allah taala alam. Yang lain aja. Mungkin ada kesempatan satu kali pertanyaan lagi dari bapak-bapak.
atau ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya cukup, Ustaz. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa sebagai penutupan kajian kita pada pagi hari ini. Pada Ustaz. Doa aja. Iya, doa kita mudah-mudahan kita pertama diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan agar kita bisa untuk berpuasa di bulan ini ya, di tahun ini. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini. Jadi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara bentuk taat yang wajib kita jaga di bulan Ramadan ini, itu adalah yang terpenting bagi kita ya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan istamalahu. Kaifa istamalahu? Qala an yuwaffiqahu ala amali shalih qabla wafatihi. Jadi itu adalah orang yang diberikan taufik. Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup 5 menit ya sampai setengah 12 ini, bahwa bagaimana kita menyempurnakan puasa ya. Ya, di antara adab-adab puasa ya, adab-adab puasa ya. Adab yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Jadi jangan hanya puasa saja. Bagi kita memperbanyak amal soleh. Karena semakin banyak amal soleh akan semakin sempurna puasanya. Kemudian yang kedua, meninggalkan apa yang diharamkan Allah di bulan puasa ini, maka akan sempurna puasa kita. Yang ketiga, kita juga memperhatikan setiap perkara yang bisa mencacati puasa kita. Ya, jadi menghindari perkara-perkara yang bisa mencacati pahala kita. Ya, seperti umpamanya puasa tapi telinga kita dipakai mendengar yang diharamkan Allah. Kita puasa tapi kedua mata kita dipakai melihat yang diharamkan Allah. Kita puasa tapi lidah kita dipakai untuk ghibah. Nah, itu harus dihindari agar kita sempurna puasa kita ya. Kemudian yang keempat, catat tadi saya tambahan dengan bahasa tinta emas ya. Sempurnakan puasa itu dengan menyedikitkan makanan dan minuman. Dalam arti jangan puasa konsumsi makan kita melebihi dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Jadi di bulan puasa lebih banyak makan dan minum gitu ketimbang di hari yang lainnya. Maka ini bertentangan dengan tujuan puasa dan tidak sempurna puasanya. Kemudian berikutnya mengikuti adab-adab puasa. Salah satunya dianjurkan kita sahur ya. Dan sahur ini utama. Jangan mentang-mentang kita kuat kemudian kita tidak sahur hari ini ya. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahurnya gitu. Jadi mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiganya adalah kita mempercepat buka ya. Mempercepat buka ya. Kemudian kita berdoa ketika buka. Kemudian sempurnakanlah dengan kita mengikuti sholat berjamaah, yaitu sholat taraweh, bukan sholat wajib saja, tetapi sholat taraweh itu dianjurkan agar kita adalah untuk ya berjamaah ya. Tapi bagi para ibu, kalau di rumah ingin berjamaah nggak apa-apa, ingin berjamaah di masjid juga nggak apa-apa, yang penting terjaga ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Dan itu diantara adab-adab kita berpuasa ya. Adab-adab kita berpuasa itu harus disempurnakan agar kita menjadi sempurna puasa kita ya. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.